Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Martua dari Munte dengan NIM 2103200070. Baik, di sini saya ingin memaparkan materi tentang perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah proses sistematis untuk merumuskan visi, tujuan, strategi, serta langkah-langkah konkret yang diperlakukan untuk mencapai kesuksesan dalam suatu usaha bisnis. Perencanaan bisnis atau suatu bisnis plan adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci tujuan perusahaan dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, mulai dari kegiatan pemasaran, finansial, hingga kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, perencanaan bisnis juga bisa berfungsi sebagai penjaga tim eksekutif untuk berada pada tujuan yang sama. Eh, pe- Perencanaan bisnis ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan tujuan atau hal-hal yang sudah dicapai atau ada yang telah mengalami perubahan. Perencanaan bisnis yang matang juga bisa dijadikan sebagai senjata ampuh untuk menarik hati para investor atau untuk meminjam sejumlah dana dari lembaga keuangan seperti bank. Baik, adapun komponen-komponen utama dalam perencanaan bisnis secara lengkap. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. Bagian ini merupakan gambaran singkat yang mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi utama bisnis. Biasanya diletakkan di awal dokumen perencanaan bisnis dan menjadi panduan bagi pembaca untuk memahami inti dari bisnis yang direncanakan. Yang kedua, deskripsi singkat. Menyajikan gambaran menyeluruh tentang bisnis yang diusulkan termasuk jenis bisnis, produk atau layanan yang ditawarkan, pasar target, serta faktor-faktor yang membedakan bisnis ini dari pesaing lainnya. Baik, yang ketiga ada analisis pasar. Meliputi penelitian mendalam tentang pasar target, termasuk ukuran pasar, tren, potensi pertumbuhan, dan perilaku konsumen. Analisis ini penting untuk memahami kebutuhan pasar dan bagaimana bisnis dapat memenuhinya. Yang keempat ada strategi pemasaran. Menjelaskan bagaimana produk atau layanan akan diposisikan di pasar. Strategi promosi, distribusi, dan penetapan harga yang akan digunakan untuk mencapai target pasar. Yang kelima ada rencana operasional. Merincikan bagaimana bisnis akan dijalankan sehari-hari, termasuk lokasi fisik jika relevan, rantai pasokan, proses produksi atau penyediaan layanan dan teknologi yang akan digunakan. Yang keenam ada manajemen dan struktur organisasi. Mendeskripsikan struktur kepemimpinan dan manajemen termasuk pemilik bisnis, direktur, manajer, dan fungsi serta tanggung jawab mereka dalam operasi bisnis sehari-hari. Yang ketujuh ada analisis SWOT. Evaluasi yang mendalam tentang kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats yang mungkin mempengaruhi kesuksesan bisnis. Yang kedelapan ada proyek keuangan. Merupakan perkiraan finansial yang mencakup pendapatan biaya operasional, laba bersih, dan aliran kas. Proyek ini membantu untuk menilai kelayakan bisnis dan menarik minat investor potensial. Yang kesembilan ada rencana pengembangan. Berisi rencana jangka panjang tentang bagaimana bisnis akan berkembang termasuk perluasan produk atau layanan, penetrasi pasar baru, dan strategi diversifikasi. Yang ke-10 ada risiko dan mitigasi. Identifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi bisnis seperti risiko ekonomi operasional atau hukum strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Perencanaan bisnis
tidak hanya sekedar dokumen statis, tetapi juga merupakan alat dinamis yang membantu dalam mengarahkan, mengelola, dan menilai kemajuan bisnis dari waktu ke waktu. Keseluruhan perencanaan bisnis membantu memastikan bahwa sebuah bisnis memiliki fondasi yang kuat untuk bertumbuh dan berhasil dalam lingkungan yang kompetitif. Yang ke-11 ada strategi operasional. Detail tentang bagaimana proses operasional akan dijalankan, termasuk aliran kerja teknologi yang digunakan, dan strategi efisiensi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Yang ke-12 ada pengembangan produk atau layanan. Rencana untuk pengembangan produk baru atau peningkatan layanan yang sudah ada, termasuk riset dan pengembangan yang diperlukan, serta rencana untuk menguji dan meluncurkan produk atau layanan baru. Yang ke-13 ada lingkungan hukum dan regulasi. Evaluasi tentang peraturan dan perundang-undangan yang relevan yang mempengaruhi operasi bisnis seperti izin usaha, kewajiban pajak, standar keamanan produk, dan kepatuhan lingkungan. Baik, yang ke-14 ada pembiayaan dan penggunaan dana. Rencana tentang bagaimana bisnis akan dibiayai, termasuk sumber-sumber pendanaan yang diharapkan, seperti modal sendiri, pinjaman bank atau investor eksternal, serta cara penggunaan dana untuk berbagai keperluan bisnis. Yang ke-15 ada pertimbangan etika dan tanggung jawab sosial, yaitu pemikiran tentang bagaimana bisnis akan memperhatikan tanggung jawab sosial dan etika dalam operasinya, seperti seperti hmm, praktik keberlanjutan, keadilan dalam tenaga kerja, dan kontribusi terhadap komunitas lokal. Yang ke-16 ada pengukuran kinerja dan evaluasi. Cara mengukur dan mengevaluasi kinerja bisnis secara teratur, termasuk penggunaan matriks kinerja kunci atau KPLS yang relevan untuk memantau pencapaian tujuan bisnis. Yang ke-17 ada rencana krisis dan kontinuitas bisnis. Strategi untuk menghadapi kemungkinan krisis atau keadaan darurat yang dapat mempengaruhi bisnis seperti bencana alam, gangguan pasokan, atau perubahan signifikan dalam pasar. Yang ke-18 ada inovasi dan adaptasi. Bagaimana bisnis akan tetap inovatif dan adaptif terhadap perubahan pasar dan teknologi, termasuk rencana untuk memperkenalkan teknologi baru dan strategi baru guna menjaga daya saing. Yang ke-19 ada komunikasi dan rencana komunitas. Rencana untuk berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat umum, serta bagaimana membangun hubungan yang positif dengan komunitas di sekitar bisnis. Yang ke-20 ada evaluasi dan penyesuaian rencana. Strategi untuk meninjau dan menyesuaikan rencana bisnis secara berkala berdasarkan perubahan dalam lingkungan eksternal atau pencapaian internal untuk memastikan bahwa rencana tetap relevan dan efektif. Perencanaan bisnis yang komprehensif tidak hanya membantu dalam menarik investasi dan mendapatkan dukungan, tetapi juga berfungsi sebagai panduan strategis yang memungkinkan bisnis untuk berkembang secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini secara menyeluruh, sebuah perusahaan dapat mengoptimalkan peluangnya untuk mencapai tujuan bisnis dengan sukses.
Baik, adapun tujuan perencanaan bisnis yang pertama, memastikan arah bisnis sesuai dengan visi misi. Tujuan perencanaan bisnis yang pertama adalah untuk memastikan arah bisnis sesuai dengan visi misi yang sudah disusun. Hal ini juga bisa Anda jadikan sebagai bahan evaluasi jika ada rencana yang tidak sesuai dengan visi misi perusahaan. Yang kedua, menghitung sumber daya yang dimiliki. Dengan memiliki perencanaan bisnis yang matang, Anda bisa mendapatkan gambaran terkait sumber daya yang perlu untuk kegiatan operasional perusahaan, termasuk sumber daya manusia, fasilitas yang diperlukan, keterampilan dan keahlian, alat-alat pendukung, dan hal lain. Yang ketiga ada estimasi profit. Tujuan perencanaan bisnis selanjutnya adalah untuk mendapatkan gambaran estimasi profit bisnis. Bisa menyusun strategi untuk mendapatkan target profit yang diinginkan agar berjalan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Yang keempat ada evaluasi untuk periode mendatang. Satu lagi tujuan perencanaan bisnis adalah sebagai bahan evaluasi untuk periode mendatang. Hal ini meminimalisir terjadinya kesalahan periode selanjutnya. Baik, adapun lanjutan tujuan perencanaan bisnis yaitu adapun tujuan dari perencanaan bisnis adalah memberikan arah strategis dan operasional yang jelas untuk mencapai kesuksesan jangka bagi sebuah bisnis secara lengkap. Tujuan utama perencanaan bisnis meliputi yang pertama ada mengidentifikasi visi dan misi, menetapkan visi jangka panjang dan misi bisnis untuk memberikan arah dan fokus yang jelas bagi semua pemangku kepentingan. Yang kedua, mengidentifikasi peluang, menganalisis pasar dan lingkungan bisnis untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan, penetrasi pasar baru, atau pengembangan produk yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, mengelola risiko, mengidentifikasi risiko potensial dan mengembangkan strategi untuk mengurangi dampaknya sehingga bisnis dapat lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin timbul. Yang keempat ada menarik investasi, membuat rencana bisnis yang solid dan teratur untuk menarik minat investor atau pemberi pinjaman dengan menunjukkan potensi probabilitas dan pertumbuhan yang menarik. Meningkatkan efisiensi operasional, merancang proses operasional yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keenam ada membangun daya saing, mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan yang tepat untuk mengembangkan produk atau layanan dari pesaing, serta membangun merek yang kuat di pasar. Yang ketujuh ada mengelola sumber daya. Merencanakan penggunaan sumber daya manusia seperti manusia, keuangan, dan fisik secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis tanpa pemborosan. Yang kedelapan ada menetapkan target dan KPLS. Menetapkan target pencapaian jangka pendek dan jangka panjang, serta KPLS, Key Performance Indicator, untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan bisnis secara teratur. Yang kesembilan ada memfasilitasi pertumbuhan berkelanjutan, membangun landasan yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis dan pasar. Yang kesepuluh ada mengarahkan keselarasan organisasi, yaitu menyatukan seluruh organisasi di sekitar tujuan bersama dan strategi yang jelas, sehingga memperkuat budaya perusahaan dan kolaborasi antar tim. Tujuan-tujuan ini membantu menjaga agar bisnis tetap inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar yang dinamis, sehingga dapat mencapai keberhasilan jangka panjang dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan seperti karyawan dan masyarakat secara luas. Selanjutnya ada jenis-jenis rencana bisnis.
Jenis-jenis rencana bisnis yang pertama perencanaan operasional. Tipe yang pertama itu perencanaan operasional. Perencanaan bisnis satu bisa merupakan rencana bisnis yang bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Anda tetap bisa mengganti perencanaan ini apabila hasil yang diberikan kurang efektif. Contohnya perencanaan manajemen operasional adalah SOP atau standar operasional prosedur. Yang kedua ada perencanaan strategi. Tipe perencanaan yang kedua yaitu perencanaan strategi, yaitu sebuah rencana bisnis yang terdiri dari langkah-langkah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis. Tipe perencanaan ini juga krusial karena bisa menentukan keputusan untuk jangka panjang seperti nilai-nilai perusahaan, visi misi perusahaan, dan lain sebagainya. Baik, adapun jenis perencanaan bisnis yang ketiga yaitu perencanaan taktis. Tipe perencanaan taktis berguna untuk merealisasikan strategi usaha yang telah Anda rencanakan sebelumnya. Contohnya itu strategi pemasaran. Yang keempat, ada perencanaan jangka panjang dan ekspansi. Sebagaimana namanya tipe perencanaan ini berguna untuk rencana usaha untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Lantas apa tujuan dari perencanaan jangka panjang? Tujuannya adalah untuk memproyeksikan keberhasilan dari sebuah perusahaan dalam skala lebih besar seperti go internasional atau mencapai IPO. Baik, adapun yang kelima daripada jenis-jenis rencana bisnis startup. Jenis rencana bisnis ini digunakan untuk mengumpulkan dana dari investor untuk memulai bisnis baru. Hal ini biasanya mencakup informasi tentang pendiri perusahaan, produk atau layanan yang akan mereka tawarkan, pasar yang mereka targetkan, dan proyeksi keuangan mereka. Baik, terdapat beberapa jenis rencana bisnis yang dapat disusun tergantung pada kebutuhan dan tujuan spesifik bisnis. Berikut adalah beberapa jenis rencana bisnis secara lengkap. Yang pertama, rencana bisnis utama atau comprehensive business plan. Merupakan rencana bisnis yang lengkap dan mendalam mencakup semua aspek bisnis seperti deskripsi bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, rencana operasional, keuangan, manajemen, dan strategi pengembangan. Yang kedua, rencana pemasaran atau marketing plan. Fokus pada strategi pemasaran dan penjualan termasuk segmentasi pasar, posisi produk, segmentasi promosi dan branding, distribusi, serta penetapan harga. Yang ketiga ada rencana keuangan. Financial plan berkaitan dengan proyeksi keuangan dan pengelolaan keuangan bisnis mencakup pada proyeksi pendapatan, biaya operasional, laba bersih, aliran kas, serta analisis risiko, keuangan dan kebutuhan modal. Yang keempat ada rencana operasional atau operational plan. Menjalankan proses operasional harian, bisnis termasuk lokal fisik, rantai pasokan teknologi yang digunakan proses produksi atau layanan, dan manajemen inventaris
Yang kelima, ada rencana pengembangan produk, product development atau plan. Fokus pada pengembangan produk atau layanan baru, mencakup penelitian dan pengembangan uji coba produk, strategi peluncuran, serta hmm, siklus hidup produk. Yang keenam, ada rencana manajemen krisis atau krisis management plan. Berisi strategi untuk mengelola krisis atau keadaan darurat yang dapat mempengaruhi bisnis, termasuk langkah-langkah penanganannya, komunikasi krisis, dan pemulihan operasional. Yang ketujuh, ada rencana sumber daya manusia atau Human Resources Plan, menyusun kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan pengembangan karyawan, serta strategi retensi untuk mendukung pertumbuhan dan tujuan bisnis. Yang ke-8 ada rencana teknologi informasi, Information Technology Plan, memaparkan bagaimana teknologi informasi akan digunakan untuk mendukung operasi bisnis, termasuk infrastruktur TI, keamanan data, integrasi sistem, dan inovasi teknologi. Yang kesembilan ada rencana keberlanjutan atau sustainability plan, berfokus pada praktik bisnis yang berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk kebijakan lingkungan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan kontribusi sosial. Yang ke-10 ada rencana ekspansi dan pertumbuhan, expansion and growth plan, merencanakan strategi untuk ekspansi geografis, diversifikasi produk atau layanan, penetrasi pasar baru, akuisisi atau joint venture guna mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Setiap bisnis memiliki fokus sendiri dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan fase perkembangan bisnis. Beberapa jenis rencana ini dapat membantu bisnis untuk mengelola risiko, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan bisnis jangka pendek maupun jangka panjang dengan lebih efektif. Baik, selanjutnya ada pun komponen perencanaan bisnis. Yang pertama ada identifikasi perusahaan visi misi. Pertama, komponen perencanaan bisnis adalah identitas perusahaan, visi dan misi. Identitas perusahaan ini meliputi nomor akta pendirian, nama pendiri, izin dan sebagainya. Percantuman identitas perusahaan dilakukan agar pembaca dan investor tahu bagaimana bahwa usaha Anda dilindungi hukum. Sementara itu, visi misi digunakan sebagai cerminan arah dan tujuan bisnis ke depannya. Yang kedua, ada gambaran umum bisnis. Setelah mencantumkan identitas dan visi misi, komponen selanjutnya yang perlu Anda cantumkan adalah gambaran umum bisnis. Gambaran umum tersebut meliputi bidang industri, jenis produk, orientasi, dan value bisnis. Dengan adanya gambaran umum, diharapkan pembaca mampu memahami profil usaha Anda dengan lebih jelas.
Yang ketiga, ada target pasar. Setiap usaha memiliki target pasar, termasuk perusahaan Anda agar membaca tahu bisnis Anda tepat sasaran, maka Anda wajib mencantumkan target pasar ke dalam rencana bisnis. Selain menunjukkan sasaran, pencantuman target pasar ke dalam perencanaan akan membantu meyakinkan investor tentang potensi market share yang bisa Anda dapatkan. Yang keempat, ada rincian produk, yaitu komponen berikutnya perencanaan bisnis dalam rincian produk. Bagi seorang pengusaha, produk adalah salah satu bukti bahwa kita benar-benar serius menjalankan bisnis tersebut, entah itu produknya jasa atau fisik. Oleh sebab itu, Anda wajib memasukkan rincian produk yang akan dibuat dalam rencana usaha, meliputi nama produk, deskripsi, komposisi, dan harga. Perencanaan bisnis yaitu rencana pemasaran. Setelah produk siap, tentu Anda harus memasarkan agar perusahaan mendapatkan omset. Oleh karena itu, ditetapkan rencana strategi pemasaran secara matang agar ekspansi bisnis semakin luas dan banyak orang mengenal produk Anda. Setelah itu, masukkan rencana strategis Anda ke dalam bisnis plan agar para pembaca dan investor bisa mengevaluasi seefektif apa strategi tersebut. Selanjutnya ada biaya operasional. Komponen berikutnya perencanaan bisnis adalah biaya operasional. Anda wajib mencantumkan ini ke dalam rencana agar tahu bagaimana banyak modal yang Anda butuhkan guna melalui usaha. Apabila keperluan biaya operasional tinggi, Anda bisa mengambil keputusan untuk mencari investor. Perhitungan break-even point atau BEP. Break-even point adalah posisi ketika jumlah modal keluar sama persis dengan penghasilan. Istilah sederhana untuk menyebut BEP adalah baik modal dengan adanya estimasi kapan BEP terjadi. Anda juga bisa tahu kapan bisnis mulai menghasilkan laba. Selain itu, BEP juga dapat menjadi dasar pertimbangan investor saat mendanai usaha Anda. Selanjutnya ada profitabilitas. Tujuan utama mendirikan usaha adalah memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Untuk itu, Anda juga harus merencanakan estimasi perhitungan profit. Selain memperkirakan profitabilitas perusahaan, perhitungan ini dapat menjadi sokongan moral bagi Anda, tim, dan investor. Karena sekarang telah diketahui perusahaan memiliki target laba yang harus dicapai. Selanjutnya analisa persaingan dan strategi. Komponen terakhir rencana bisnis adalah analisa persaingan dan strategi. Selain fokus dengan kemajuan perusahaan, Anda juga perlu memerlukan analisis pesaing. Dengan demikian, Anda dapat membuat rencana strategi guna mengalahkan kompetitor dan menjadikan usaha Anda penguasa pasar. Yang terakhir ada evaluasi. Salah satu komponen perencanaan bisnis adalah evaluasi. Di sini Anda bertugas untuk meninjau kembali semua hal yang sudah Anda lakukan. Dengan begitu,
Anda bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan bisnis Anda dengan selanjutnya ada langkah-langkah membuat perencanaan bisnis. Yang pertama, Anda mengenali bisnis yang akan dijalankan. Cara membuat perencanaan bisnis yang pertama adalah dengan mengenali bisnis yang akan dijalankan. Artinya, Anda harus mengetahui potensi risiko dan tantangan yang mungkin akan dihadapi. Selain itu, mungkin Anda ingin menggunakan teknik analisis SWOT untuk bisa membangun bisnis yang diinginkan dan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang kedua ada tentukan arah bisnis. Cara selanjutnya adalah dengan menentukan arah bisnis Anda. Ketahui bahwa mau dibawa kemana bisnis yang akan dijalankan ini dengan alur yang jelas dan lebih terarah. Anda bisa mencapai tujuan bisnis dengan lebih mudah dan cepat. Langkah-langkah membuat perencanaan bisnis yang ketiga ada tentukan target bisnis. Selain arah bisnis, Anda juga harus menentukan target sehingga Anda bisa lebih bersemangat dalam menjalankan bisnis. Selain itu, target bisnis juga bisa menjadi kunci untuk menarik perhatian investor. Yang keempat adalah lakukan riset pasar dan kompetitor. Langkah pertama ini sangat penting agar bisa menentukan target pasar bisnis kamu. Dengan melakukan riset ini, kamu bisa memanfaatkan celah pesaing dan memanfaatkan hal ini untuk menampilkan kelebihan bisnis yang dimiliki. Langkah membuat perencanaan bisnis yang kelima Anda mengetahui SWOT bisnis yang dijalankan, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threats ancaman adalah analisis yang mencakup dalam terkait bisnis tersebut. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam bisnis tersebut. Langkah-langkah membuat perencanaan bisnis, membuat timeline, membuat agar dijadikan gambaran tentang kapan rencana bisnis kamu akan bisa dijalankan. Umumnya, timeline dibuat per kuartal di setiap tahun, di mana pada akhir kuartal akan dilakukan evaluasi. Yang ketujuh ada membuat budgeting. Budgeting merupakan langkah penting dalam membuat bisnis plan agar dapat mengetahui untuk apa saja dana bisnis yang digunakan. Yang kedelapan ada pembuat perencanaan bisnis Anda. Susunan perencanaan bisnis, misi bisnis, ringkasan eksekutif, penawaran produk atau jasa, target pasar, marketing plan, analisis industri, dan tingkat persaingan, laporan keuangan, resume of company, prinsial, penawaran produk, dan atau jasa lampiran. Baik, adapun contoh perencanaan bisnis. Latar belakangnya, bisnis coffee shop atau kedai kopi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan di berbagai tempat, mulai dari pelosok desa hingga hingga perkantoran, hingga perkotaan yang saat ini mudah mencapai 10.000 kedai
kopi dan depresiasi masih akan terus tumbuh hingga tahun 2020 dengan total pendapatan dari sektor usaha bisnis kedai kopi mencapai 4,16 miliar setiap tahun dalam kurung Idris Rusadi Putra 2018. Peningkatan dan pertumbuhan usaha bisnis kedai kopi ini tidak terlepas juga dari terus meningkatkannya jumlah masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi kopi. Hasil riset Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Dirjen Perkebunan Republik Indonesia pada tahun 2017 mencatat bahwa diperkirakan jumlah masyarakat penikmat kopi di Indonesia terus mengalami peningkatan secara drastis. Bisnis ini berfokus pada lifestyle meminum kopi yang sedang hype untuk usia remaja. Bahkan, baku utama yang dipakai pada bisnis ini menggunakan biji kopi yang langsung diambil dari kebun perusahaan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan baku dalam proses produksi. Hal tersebut juga membuat kami dapat memberikan produk yang berkualitas dan juga dapat menjaga kualitas dari produk yang kami hasilkan. Baik, adapun aroma rasa kopi juga bisa memajukan industri kopi dalam negeri. Selain itu, bisnis ini juga dapat memberikan dampak ekonomi pada daerah sekitar dengan memperkerjakan masyarakat sekitar, di mana dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar dan juga bisnis ini sejalan dengan nawacita pemerintah dalam hilirisasi hasil-hasil bumi Indonesia. Nama bisnis Aroma Rasa Coffee Shop. Bidang usaha kuliner, adapun visinya kedai kopi yang menawarkan kondisi, suasana, lokasi, dan menu yang bervariatif dengan cita rasa dan kualitas dari biji kopi terbaik di Indonesia. Baik adapun misinya mempertahankan cita rasa dan biji terbaik di Indonesia yang yang melegenda secara turun-temurun, menawarkan kenyamanan tempat untuk menikmati kopi. Adapun deskripsi bisnis, Aroma Rasa Coffee Shop adalah bisnis kuliner yang menawarkan berbagai menu kopi berkualitas dengan racikan dari biji kopi yang terbaik di Indonesia. Baik, adapun rincian produk, kopi espresso, kopi arabica, kopi robusta, kopi hitam, cappuccino, mocha americano, kopi arabica, toraja, kopi flores bajawa, coklat, dan vanilla latte. Adapun target pasarnya yaitu anak muda pencinta kopi dengan penghasilan menengah atas. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Yang pertama ada membuka shop di kota besar. Yang kedua, mengoptimalkan sosial media. Yang ketiga, menggunakan jasa food blogger, YouTuber, influencer. Yang terakhir ada membuat event grand opening yang mengundang anak muda. Baik, selanjutnya sumber daya manusia, Adi, pemilik bisnis, Nando, business development, Vicky, product manager, Vigo, dan Rizky barista, Sarah, social media official.
Adapun sumber permodalan. Modal dari pakaian tren ini diambil dari dana pribadi sejumlah 70 juta saat ini sebagai modal telah dialihkan ke bahan baku dan sebagainya. Modal usaha sebesar 30 juta dapat dari investor. Selanjutnya ada eh, biaya personal yang diperlukan. Yang pertama peralatan pembuat kopi yaitu 10 juta ribu rupiah, bahan kopi dan perlengkapan 8 juta ribu rupiah, sewa tempat 20 juta per tahun, gaji sumber daya manusia 20 juta ribu rupiah, lain-lain 5 juta ribu rupiah, total 63 juta ribu rupiah. Baik, adapun strategi pemasarannya. Strategi pemasaran aroma rasa coffee shop dengan care dine-in atau makan di tempat dan juga telah bekerja sama dengan platform jual beli online. Langkah ini diambil untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Aroma Rasa Coffee Shop juga mengadakan promo diskon di tanggal-tanggal tertentu demi menjaga demi menjaga hubungan dengan konsumen. Pemasaran dengan media sosial juga kami prioritaskan dengan menciptakan media sosial yang menarik, konsumen dan juga menggunakan influencer yang mempunyai visi misi yang sama dengan perusahaan melakukan kerjasama. Baik, selanjutnya ada pun potensi keuangannya. Bisnis ini memiliki target penjualan sebanyak banyak 1.500 pitch per bulan. Berikut adalah hitungan potensi keuntungan yang akan kami dapatkan. Keuntungan atau laba kotor dikurang beban pengeluaran rutin sama dengan laba bersih. Target dan timeline bisnis. 1 tahun mendapatkan 20 pelanggan per hari. 2 tahun buka cabang dan produk baru. 3 tahun mendapatkan 50 pelanggan per hari di masing-masing cabang. 4 tahun bekerja sama dengan perusahaan lain. 5 tahun membuka influencer. Komponen perencanaan bisnis. Rencana pemasaran. Setelah produk siap, tentu Anda harus memasarkan agar perusahaan mendapat omset. Oleh karena itu, tetapkan rencana strategi pemasaran secara matang agar ekspansi bisnis semakin luas dan banyak orang mengenal produk Anda. Setelah itu, masukkan rencana strategi Anda ke dalam bisnis dan agar para pembaca dan investor bisa mengevaluasi seefektif apa strategi tersebut. Biaya operasional. Komponen berikutnya perencanaan bisnis adalah biaya operasional. Anda wajib mencantumkan ini dalam rencana agar tahu bagaimana berapa banyak modal yang akan Anda butuhkan guna memulai usaha. Apabila keperluan biaya operasional tinggi, Anda bisa mengambil keputusan untuk mencapai investor. Profitabilitas. Tujuan utama mendirikan usaha adalah memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Untuk itu, Anda juga harus merencanakan estimasi perhitungan profit. Selain memperkirakan profitabilitas perusahaan, perhitungan ini dapat menjadi sokongan moral bagi perusahaan. Perhitungan ini dapat menjadi sokongan moral bagi perusahaan Anda, tim, dan investor.
karena sekarang lebih diketahui perusahaan memiliki target laba yang harus dicapai. Yang harus dicapai tujuan utama mendirikan analisis pesaing dan strategis. Komponen terakhir rencana bisnis, menganalisis persaingan dan selain itu fokus kemajuan perusahaan Anda melakukan analisis pesaing dengan demikian Anda dapat membuat rencana strategi guna mengalahkan kompetitor dan menjadikan usaha Anda sebagai pangsa pasar. Mungkin cukup sekian hasil pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.